Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan semangat selalu. Selamat datang di pembelajaran prakarya kelas 8 SMP aspek kerajinan. Kali ini bab 3 pertemuan yang pertama membahas materi tentang jenis dan karakteristik bahan limbah keras. Mari kita simak. Kompetensi dasar 3.3 memahami pengetahuan tentang jenis, karakter, dan teknik pengolahan bahan limbah keras. KD 4.3 menentukan jenis bahan dan teknik pengolahan bahan limbah keras yang sesuai dengan potensi daerah setempat. Tujuan pembelajaran. Setelah menyelesaikan rangkaian pada aktivitas pembelajaran, peserta didik dapat 1. Menjelaskan pengertian limbah dengan benar. Yang kedua, mengidentifikasi jenis bahan limbah secara mandiri. Dan 3. Mendeskripsikan karakteristik bahan limbah untuk membuat kerajinan dengan baik. Kali ini untuk pemetaan kompetensi bab 3 dan bab 4, yaitu tentang pembuatan kerajinan bahan limbah keras. Akan kita pelajari jenis dan karakteristik kerajinan bahan limbah keras. Kemudian kita identifikasi, kita jelaskan kerajinan bahan limbah keras organik. Kemudian teknik pengolahannya, baik limbah keras organik maupun bahan limbah keras anorganik. Ini kita bahas di bab 3. Kemudian yang bab keempat mempelajari tentang tahapan proses produksi kerajinan bahan limbah keras. Apa saja bahan dan alat produksi, prosesnya, kemasan, hasil karya kerajinan dari kerajinan bahan limbah keras dengan tetap memperhatikan K3, keamanan dan keselamatan kerja serta kebersihan. Sebelumnya amatilah gambar ini anak-anak. Apa yang kamu ketahui tentang limbah? Apa akibat dari limbah tersebut bagi lingkungan dan kesehatan? Bagaimana cara memanfaatkan dari limbah tersebut? Banyak sekali dari lingkungan kita yang membuang sampah sembarang tempat sehingga akan mengganggu lingkungan dan kesehatan, baik itu jenis sampah organik maupun anorganik. Pengertian, karakteristik, dan pengelompokan jenis limbah. Limbah adalah buangan yang dihasilkan dari suatu proses produksi, baik industri maupun domestik atau rumah tangga. A. Karakteristik limbah adalah sebagai berikut, yaitu berukuran mikro, dinamis, berdampak luas penyebarannya, dan berdampak jangka panjang antar generasi. B. Pengelompokan limbah dapat dibagi menurut jenisnya, yaitu 1. Limbah berdasarkan wujudnya. Berdasarkan dari wujud limbah yang dihasilkan, limbah dibagi menjadi 3, yaitu limbah padat, cair, dan gas dengan penjelasan sebagai berikut. A. Limbah padat adalah limbah yang berwujud padat. Limbah ini bersifat kering, tidak dapat berpindah kecuali ada yang memindahkannya. Limbah padat ini misalnya sisa makanan, sayuran, potongan kayu, sobekan kertas, sampah plastik, dan logam. B. Limbah cair, yaitu limbah yang berwujud cair. Limbah cair terlarut dalam air, selalu berpindah dan tidak pernah diam. Contoh limbah cair adalah air bekas mencuci, air bekas pencelupan warna dari industri, dan lain-lain. C. Limbah gas adalah
limbah zat yang buangan yang berwujud gas berbentuk asap. Limbah gas selalu bergerak sehingga penyebarannya sangat luas. Contoh gas pembuangan kendaraan bermotor, pembuangan bahan bakar minyak yang berbahaya bagi lingkungan, dan juga pembuangan gas hasil industri. 2. Limbah berdasarkan sumbernya. Menurut AKHG 2011 menyatakan bahwa berdasarkan sumber yang menghasilkan limbah dapat dibedakan menjadi 5. A. Limbah rumah tangga, bisa disebut juga limbah domestik. Limbah yang dihasilkan dari proses atau kegiatan rumah tangga atau domestik antara lain 1. Limbah padat, sisa makanan, tinja manusia, dan lain-lain. 2. Limbah cair, urin manusia, air bekas cucian, air bekas mandi, dan lain-lain. Yang ketiga, limbah gas, asap dapur, asap hasil pembakaran sampah, asap dari kita proses pengolahan rumah tangga. B. Limbah industri merupakan limbah yang berasal dari industri pabrik. Limbah yang dihasilkan dari proses atau kegiatan industri antara lain 1. Limbah padat, sisa spare part, kemudian tong bekas, kain bekas, besi, kaleng, makanan atau minuman. 2. Limbah cair, bahan kimia, hasil pelarut, air bekas produksi, oli bekas, dan lain-lain. Yang ketiga, limbah gas, gas buangan kendaraan bermotor dan boiler atau gas hasil pembakaran. C. Limbah pertanian, merupakan limbah padat yang dihasilkan dari kegiatan pertanian. Contohnya adalah sisa daun-daunan, ranting, jerami, kayu, dan lain-lain. Yang D. Limbah konstruksi, didefinisikan sebagai material yang sudah tidak digunakan lagi dan yang dihasilkan dari proses konstruksi, perbaikan, atau perubahan. E. Limbah radioaktif, limbah radioaktif berasal dari setiap pemanfaatan tenaga nuklir, baik pemanfaatan untuk pembangkitan daya listrik industri menggunakan reaktor nuklir. Ini sangat berbahaya bagi manusia. Untuk selanjutnya, nomor 3, limbah berdasarkan sifatnya. Berdasarkan sifatnya, limbah dibedakan menjadi 5, yaitu A. Limbah korosif, yaitu limbah yang dapat menyebabkan iritasi pada kulit dan dapat membuat logam berkarat. B. Limbah beracun, adalah limbah yang mengandung racun berbahaya bagi manusia dan lingkungan. Limbah ini mengakibatkan kematian jika masuk ke dalam laut. C. Limbah reaktif, adalah limbah yang memiliki sifat mudah bereaksi dengan oksigen atau limbah organik peroksida yang tidak stabil dalam suhu tinggi dan dapat menyebabkan kebakaran. D. Limbah mudah meledak, adalah limbah yang melalui proses kimia dapat menghasilkan gas dengan suhu tekanan tinggi serta dapat merusak lingkungan. E. Limbah mudah terbakar, adalah limbah yang mengandung bahan yang menghasilkan gesekan atau percikan api jika berdekatan dengan api. Dan yang keempat, limbah berdasarkan mudah tidaknya dibakar dibedakan menjadi 2, yaitu A. Mudah dibakar, contohnya kertas, karet, plastik, kain, dan kayu. B. Tidak mudah dibakar, contohnya kaca dan kaleng. Yang kelima, limbah berdasarkan senyawanya. Berdasarkan senyawanya, limbah menjadi 2, dibedakan menjadi limbah organik dan anorganik. Pengertian dan jenis bahan limbah keras. Limbah keras adalah limbah yang berwujud keras, padat, tidak mudah berubah bentuk, tidak mudah diolah, dan tidak mudah terurai dalam tanah. Limbah keras relatif sulit terurai dan mungkin beberapa bisa terurai tetapi memerlukan waktu yang lama. Jenis limbah keras ada 2, yaitu 1. Limbah keras organik adalah limbah yang berasal dari sumber daya alam laut dan daratan atau tumbuhan dan hewan.
bersifat keras, padat, pejal, solid, dan membutuhkan waktu yang cukup lama untuk terurai oleh bakteri di dalam tanah. Hampir semua limbah keras organik dapat dimanfaatkan kembali sebagai produk. Contoh limbah keras organik adalah tempurung kelapa, cangkang kerang, sisik ikan, dan tulang ikan, seperti gambar di bawah ini. Dua limbah keras anorganik adalah jenis limbah yang berwujud keras, padat, sangat sulit atau bahkan tidak bisa untuk diuraikan atau tidak bisa membusuk. Tidak mudah dihancurkan dengan alat biasa, melainkan harus menggunakan teknologi tertentu seperti pemanasan, pembakaran, dan penghancuran. Limbah keras anorganik umumnya berasal dari kegiatan domestik, industri, dan pertambangan. Contoh, kaleng bekas, botol, plastik, karet sintetis, potongan plat logam, berbagai jenis batu-batuan, pecahan gelas, dan styrofoam, seperti gambar di bawah. Setiap daerah memiliki ciri khas kerajinan yang menjadi unggulan daerahnya. Berdasarkan daerah asalnya atau sumbernya, limbah keras dapat digolongkan menjadi 4 golongan, yaitu 1. Daerah pesisir pantai laut, 2. Daerah pegunungan, 3. Daerah pertanian, dan yang keempat adalah daerah perkotaan. Selanjutnya tugas lembar kerja anak-anak, silahkan diidentifikasi nomor 1-11 ini. Nomor 1 sebagai contoh, nama bahan kaleng, kemudian organik atau anorganik. Bahan ini termasuk bahan anorganik. Kemudian berdasarkan asal sumbernya atau tempatnya, ini berasal dari limbah industri. Kemudian berdasarkan asal daerahnya adalah perkotaan. Ya. Sekali lagi, nomor 1 ini ya, nama bahan dikategorikan jenis organik atau anorganik berdasarkan asal sumbernya ya, termasuk jenis limbah industri, limbah rumah tangga, atau jenis limbah yang lain. Kemudian berdasarkan asal daerahnya ya, seperti perkotaan atau pantai ya, atau pedesaan dan lain-lain. Dilanjutkan untuk poin 2 sampai 11, silahkan kamu selesaikan tugas lembar kerja ini. Salam sehat dan semangat. Segera kerjakan, jangan sampai menumpuk tugas-tugas mata pelajaran ini. Saya kira cukup sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga dipahamkan dan bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sampai bertemu di pembelajaran prakarya bab 3 pertemuan yang kedua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.